Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mengakui dan diampuni. Mengakui dan diampuni. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 di ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-12 di ayat yang ke-13 firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dosa adalah pelanggaran hukum di hadapan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Selama manusia dalam kehidupan ini ada banyak kita melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, ada banyak kita melihat orang-orang melakukan dosa, bahkan diri kita secara pribadi pun kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Tanpa sengaja mungkin melalui perkataan kita menyakiti orang lain, mungkin di dalam pikiran kita, melalui perbuatan kita selalu melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan kecenderungan orang seringkali ketika dia melakukan kesalahan dan dia ditegur, kesalahan itu dilempar kepada orang lain. Bahkan mungkin membenarkan dirinya terhadap apa yang dilakukan. Bahkan juga dia menuduh orang lain bahwa itu disuruh atau mungkin mereka yang melakukannya. Tapi di sini kita belajar dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Raja Daud sana dikatakan ketika dia melakukan dosa, dia ditegur oleh seorang yang diutus oleh Tuhan, yaitu Nabi Natan. Tetapi kita lihat bahwa Raja Daud dia tidak mengelak akan apa yang dia lakukan. Apa yang menjadi kesalahan Raja Daud? Yang pertama yaitu melakukan perzinahan dengan Batseba. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 di ayat yang keempat di sana dikatakan, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai ia membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Yang kedua yaitu Daud membunuh Uria, suami Batseba. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 di ayat yang ke-14 saya akan bacakan firman Tuhan. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Dituliskan dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam pikiran dari Raja Daud bahwa bagaimana supaya Uria, suami dari Batseba, mati di medan perang. Di sana dikatakan tempatkan dia yang paling depan dan jangan ada orang yang menolongnya supaya apa? Dia mati di sana. Apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang rencana yang sudah disiapkan oleh Raja Daud? Firman Tuhan, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang dipikiran Raja Daud adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Sekalipun mungkin gak ada orang yang tahu, mungkin gak banyak orang yang tahu, tetapi firman Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha tahu. Di dalam Mazmur pasal 139, Mazmur pasal 139 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan Allah kita mengerti segala apa yang dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita. Dan Raja Daud di sana dikatakan bahwa Tuhan mengetahui apa yang dalam pikirannya. Tuhan tahu niat jahat dari Raja Daud, yaitu supaya Uria mati di medan perang. Atas dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, Allah menegur Raja Daud dengan perantaraan Nabi Natan. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku
Akulah yang melepaskan engkau dari Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu teguran yang keras yang datang kepada Raja Daud, bahwa apa, Allah telah memberkati Raja Daud. Bahkan firman Tuhan, kalau itu belum cukup, Allah menambahkan yang lain, ini dan itu. Tuhan mampu menambahkannya. Tapi kata firman Tuhan, perbuatan dosa Raja Daud merupakan penghinaan terhadap kasih karunia berkat dan kasih karunia Allah. Perbuatan dosa dari Raja Daud merupakan penghinaan terhadap kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Raja Daud menghina Allah. Allah telah memberikan semuanya. Bahkan kita baca tadi firman Tuhan, kalau itu belum cukup, Tuhan bisa menambahkan hal-hal yang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud mendapatkan penghukuman, mendapatkan akibat. Dan di sana dikatakan tidak berhenti, bahwa pedang akan ada di tengah-tengah keluarganya, bahkan akan ada kebinasaan, ada akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Raja Daud. Tapi di sini kita melihat ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ketika dia diperingatkan oleh Nabi Nathan, yang dilakukan oleh Raja Daud adalah mengakui dan menyesali perbuatannya, mengakui dan menyesali setiap perbuatan yang dilakukannya. Raja Daud dia tidak mengelak dari apa yang dia lakukan. Raja Daud tidak membenarkan diri atas apa yang dia perbuat, tapi dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan. Bahkan tadi saya sudah bacakan di ayat yang ke-13, di sana dikatakan, lalu berkatalah Raja Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita tanpa kita sadari mungkin kita selalu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika kita memikirkan hal yang tidak baik, ketika kita memikirkan hal yang tidak benar, itu perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana seperti Raja Daud? Karena kasih Allah yang besar dalam kehidupan Raja Daud, Allah tidak menginginkan Raja Daud tetap tinggal dalam dosanya. Sehingga Allah mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur dia. Dan tanggapan Daud, respon Daud adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Dan firman Tuhan, Allah mengampuninya. Allah mengampuni kesalahan Raja Daud. Sekalipun perbuatan itu selalu menghasilkan hal yang tidak baik, dia mendapatkan akibat dari perbuatannya. Karena apa? Bayi yang dikandung oleh Batseba, anak pertamanya dari Batseba, mati di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyiapkan yang lain. Pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan mendapatkan akibat yang tidak baik. Tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyiapkan berkat yang lain. Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan kepada Raja Daud. Di dalam ayat 24 sampai 25 di sana dikatakan, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan dosa bukanlah akhir dari segalanya, tapi pengakuan kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengubah semuanya. Adalah Tuhan bisa membentuk kehidupan kita lebih lagi.
Kita mengakui kesalahan kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan Dia mengampuni. Bahkan Mazmur 103 di ayat yang ke-12, Mazmur 103 di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-9 firman Tuhan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang penuh kasih. Tuhan tidak menginginkan kita tinggal dalam dosa, tapi Tuhan menginginkan kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya Dia menegur kita, Dia menasihati kita. Respon kita seperti apa ketika kita ditegur? Apakah kita mengelak? Apakah kita membenarkan diri kita? Tapi kita belajar dari Raja Daud. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan, Allah mengampuni setiap dosa ketika kita mengakui di hadapan Tuhan. Dan memperbaiki diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar, untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita dan menjadi apa yang Tuhan kehendaki, hidup baru di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengakui dan diampuni, mengakui kesalahan kita dan Tuhan mengampuni setiap perbuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami, setiap kehidupan kami. Mungkin setiap hari kami melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami atas setiap perbuatan kami yang tidak benar. Roh Kudus memampukan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk hidup sesuai dengan isi hati Tuhan. Bila setiap pribadi kami Tuhan membentuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati firman-Mu dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu menjadi rema dalam setiap perjalanan hidup kami. Menjadi terang dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.